Pernahkah kamu berhenti sejenak untuk mengagumi keindahan seekor kupu-kupu yang terbang melintasi taman? Makhluk bersayap ini bukan sekadar hiasan alam, tetapi juga simbol luar biasa dari perubahan, perjuangan, dan keindahan. Mari kita selami dunia mereka yang menakjubkan dan temukan pelajaran berharga yang tersimpan di setiap kepakan sayapnya. Perjalanan seekor kupu-kupu dimulai dari bentuk yang sangat sederhana, sebutir telur kecil. Telur ini diletakkan dengan hati-hati oleh sang induk pada daun tanaman tertentu. Mengapa harus spesifik? Karena daun inilah yang akan menjadi sumber makanan pertama bagi kehidupan baru yang akan segera menetas. Ini adalah pelajaran pertama dari alam tentang persiapan dan perencanaan untuk generasi berikutnya. Setelah beberapa waktu, telur itu menetas dan keluarlah seekor ulat. Tugas utama ulat hanyalah satu, makan, makan, dan makan. Ia melahap daun dengan rakus, tumbuh dengan cepat, dan berganti kulit beberapa kali saat tubuhnya semakin besar. Fase ini mungkin terlihat sederhana, bahkan tidak menarik bagi sebagian orang. Ini adalah periode krusial untuk mengumpulkan energi dan nutrisi yang dibutuhkan untuk transformasi terbesar dalam hidupnya. Setelah cukup makan dan mencapai ukuran maksimalnya, sang ulat akan mencari tempat yang aman untuk memulai tahap berikutnya. Ia akan menggantung diri, melepaskan kulit terakhirnya, dan berubah menjadi kepompong atau yang sering disebut pupa. Di dalam cangkang yang tampak diam dan tak bernyawa ini, sebuah keajaiban sedang terjadi. Seluruh tubuh ulat secara ajaib dirombak total. Struktur tubuhnya hancur dan disusun kembali menjadi bentuk yang sama sekali baru. Ini adalah proses yang membutuhkan waktu, kesabaran, dan terjadi dalam kesendirian. Akhirnya, saat yang dinanti pun tiba. Kepompong yang keras mulai merekah. Perlahan tapi pasti, sesosok makhluk baru berjuang untuk keluar. Sayapnya masih basah dan terlipat. Tubuhnya masih lemah. Ia harus memompa cairan ke seluruh pembuluh di sayapnya, mengeringkannya, dan meregangkannya hingga sempurna. Perjuangan ini sangat penting untuk menguatkan sayapnya agar siap untuk penerbangan pertama. Jika ada yang mencoba membantunya keluar dari kepompong kupu-kupu, itu justru tidak akan pernah bisa terbang. Don, lihatlah, seekor kupu-kupu dewasa yang indah kini telah lahir, siap menjelajahi dunia. Dari ulat yang merayap di tanah, kini ia menjadi makhluk bersayap yang menari di udara. Transformasi yang luar biasa ini dikenal sebagai metamorfosis sempurna. Mari kita lihat lebih dekat anatomi makhluk memesona ini. Tubuh kupu-kupu terbagi menjadi 3 bagian: kepala, dada, atau toraks, dan perut atau abdomen. Di capillania terdapat sepasang antena yang berfungsi sebagai indera penciuman dan keseimbangan. Matanya adalah mata majemuk, terdiri dari ribuan lensa kecil yang memberinya pandangan luas. Bahkan, beberapa jenis kupu-kupu bisa melihat warna ultraviolet yang tak terlihat oleh mata manusia, membantu mereka menemukan nektar pada bunga. Untuk makan, kupu-kupu tidak lagi mengunyah daun. Ia memiliki mulut penghisap panjang yang disebut proboscis, yang tergulung seperti selang saat tidak digunakan. Saat menemukan bunga, ia akan menjulurkan proboscisnya untuk menghisap nektar manis yang tersembunyi di dalamnya. Di bagian dada, terdapat 6 kaki dan 2 pasang sayap. Sayap inilah yang menjadi mahkota kupu-kupu. Bukan sekadar alat untuk terbang, sayapnya dilapisi oleh ribuan sisik kecil yang tumpang tindih seperti genting di atap rumah. Sisik-sisik inilah yang menciptakan pola dan warna-warni yang begitu memukau. Warna ini berfungsi untuk banyak hal, mulai dari menarik pasangan, kamuflase untuk bersembunyi dari pemangsa, hingga memberikan peringatan bahwa mereka beracun. Kecepatan terbang kupu-kupu pun
bervariasi. Ada yang terbang santai seperti kupu-kupu raja yang terkenal dengan migrasi ribuan kilometernya. Ada pula yang bisa melesat cepat seperti kupu-kupu skipper. Habitat kupu-kupu sangat beragam. Kamu bisa menemukannya di taman bunga kota, hutan tropis yang lebat, padang rumput yang luas, hingga pegunungan tinggi. Di mana ada bunga dan tanaman inang untuk ulatnya, di sanalah kupu-kupu kemungkinan besar akan berada. Peran mereka dalam ekosistem sangatlah vital. Saat berpindah dari satu bunga ke bunga lain, untuk mencari nektar serbuk sari tanpa sengaja menempel di tubuh mereka. Serbuk sari ini kemudian akan terbawa ke bunga berikutnya, membantu proses penyerbukan. Tanpa penyerbukan, banyak tanaman tidak akan bisa menghasilkan buah dan biji. Jadi, setiap kali kamu menikmati buah-buahan, ingatlah bahwa kupu-kupu adalah salah satu pahlawan di baliknya. Mereka adalah penyerbuk atau polinator yang sangat penting bagi keseimbangan alam dan ketahanan pangan kita. Di luar sains, kupu-kupu menyimpan filosofi hidup yang mendalam. Siklus hidupnya adalah metafora sempurna untuk perjalanan kita sebagai manusia. Kita semua pernah berada dalam fase ulat, di mana kita fokus pada pertumbuhan, belajar, dan mengumpulkan pengalaman. Mungkin ada masa-masa di mana kita merasa tidak menarik atau tidak berarti, lalu datanglah fase kepompong, masa-masa sulit, penuh tantangan, kesendirian, atau perubahan besar yang memaksa kita untuk berhenti sejenak. Di dalam kepompong kehidupan, kita berjuang, merenung, dan memproses semua rasa sakit dan pelajaran. Proses ini mungkin tidak nyaman, tetapi sangat penting untuk membentuk diri kita yang baru. Dan sama seperti kupu-kupu, setelah melewati perjuangan itu, kita akan keluar menjadi versi diri yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih indah. Kita menemukan sayap kita, menemukan potensi sejati yang selama ini terpendam. Keindahan kupu-kupu tidak datang begitu saja, ia adalah hasil dari sebuah proses panjang yang penuh perjuangan. Kehidupan seekor kupu-kupu mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran. Perubahan besar tidak terjadi dalam semalam. Ia mengajarkan kita tentang keberanian untuk melepaskan diri kita yang lama agar bisa menyambut diri kita yang baru. Setiap tahap, mulai dari telur hingga ulat, memiliki peran dan keindahannya sendiri. Tidak ada fase yang sia-sia. Jadi, saat kamu merasa sedang berada di masa sulit atau merasa terjebak, ingatlah filosofi kupu-kupu. Mungkin kamu tidak sedang hancur. Kamu hanya sedang berada di dalam kepompongmu, sedang bertransformasi. Percayalah pada prosesnya, percayalah bahwa perjuangan yang kamu hadapi hari ini sedang mempersiapkan sayapmu untuk terbang lebih tinggi esok hari. Setiap dari kita memiliki potensi untuk menjadi kupu-kupu dalam cerita hidup kita sendiri. Teruslah tumbuh, berani berubah, dan jangan pernah takut untuk menunjukkan warna sejatimu kepada dunia. Karena sama seperti kupu-kupu, kehadiranmu memiliki peran dan keindahan yang unik di alam semesta ini. Terima kasih sudah menonton dan menjelajahi dunia kupu-kupu bersama kami. Jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan channel kami untuk konten inspiratif lainnya. Sampai